Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Numirah Lovina Maulana dengan NPM 281204250062. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan Teaching Factory saya ke salah satu UMKM di Bandung yaitu Kolektif. Mereka bekerja di bidang pertanian yaitu menjual beberapa kebutuhan untuk bercocok tanam. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap kegiatan bercocok tanam, kebutuhan akan media tanam dan sarana pendukung budidaya tanaman juga berkembang. Kolektif merupakan salah satu UMKM di Bandung yang menyediakan media tanam dan kebutuhan berkebun untuk berbagai jenis tanaman. Melalui kunjungan saya ini, saya dapat mempelajari secara langsung mulai dari proses produksi, pengemasan hingga distribusi sampai ke tangan konsumen. Adapun tujuan dari kegiatan kunjungan ini yaitu untuk mengetahui proses produksi yang diterapkan di kolektif, mengidentifikasi fungsi dan kinerja alat yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, melakukan analisis efisiensi proses produksi berdasarkan hasil observasi lapangan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan produksi serta menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Selanjutnya, profil usaha. Kolektif sendiri merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2022 oleh Bapak Andri yang berlokasi di Jalan Durman nomor 5A Kota Bandung. Usaha ini bergerak di bidang penyediaan media tanam, pupuk organik, dan berbagai kebutuhan bercocok tanam. Produk-produknya dipasarkan secara online melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan media sosial lainnya. Nama kolektif sendiri ini tuh berasal dari kata kolektif yang menggambarkan beragam kebutuhan untuk bercocok tanam yang tersedia di toko ini. Pada diagram alir proses produksi di kolektif, yang pertama ada reception atau penerimaan pesanan, yang kedua itu ada prep, persiapan bahan baku, yang ketiga itu ada weighing atau penimbangan bahan, yang keempat ada mixing, pencampuran bahan, yang kelima ada quality control atau pengendalian mutu, yang keenam packaging and labeling, yang ketujuh itu ada storage, penyimpanan, yang kedelapan distribution or delivery, dan yang terakhir itu adalah consumer. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan alur proses produksi pada UMKM kolektif ini. Tahap pertama yaitu diawali dari penerimaan pesanan yang masuk melalui platform e-commerce Shopee. Setelah pesanan diterima, langkah berikutnya adalah menyesuaikan jenis produk yang akan diproduksi. Selanjutnya dilakukan persiapan bahan baku seperti tanah lembang, pupuk kandang, dan tanah dan kompos sesuai dengan kebutuhan produk yang dipesan. Bahan-bahan tersebut kemudian ditimbang menggunakan timbangan agar sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Setelah proses penimbangan selesai, bahan baku dicampur menggunakan hand mixer hingga tercampur secara homogen dan menjadi media tanam yang siap digunakan. Kemudian dilakukan pengecekan sederhana atau quality control untuk memastikan hasil campuran sudah sesuai dari segi tekstur dan kualitas. Tahap berikutnya adalah proses pengemasan, yaitu memasukkan media tanam ke dalam karung ukuran 20 liter per kemasan. Setelah itu, kemasan ditutup menggunakan bag closer machine agar lebih kuat dan tidak mudah terbuka. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah produk diberi label sesuai jenis dan brand kolektif. Kemudian disimpan sementara sebelum dikirim ke konsumen. Tahap terakhir yaitu proses distribusi, yang dimana produk ini akan dikirim menggunakan layanan seperti GoSend, Lalamove, atau ekspedisi lainnya hingga sampai ke tangan konsumen dalam kondisi siap pakai. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan analisis kapasitas input dan output dari UMKM kolektif berdasarkan data analisis kunjungan lapangan saya. Kolektif menerapkan sistem make to order, yang dimana produksi dilakukan sesuai dengan pesanan yang masuk setiap harinya. Berdasarkan hasil observasi, kapasitas produk harian usaha ini yaitu 50
karung produk dengan 20 liter per kemasannya. Sehingga total produksi yang dihasilkan dalam satu harinya itu sekitar 1000 liter. Selanjutnya dari sisi input produksi, proses ini melibatkan beberapa komponen, yaitu bahan baku berupa tanah lembang, pupuk kandang, dan kompos. Kemudian tenaga kerja sebanyak 3 operator dan 1 admin, serta didukung dengan 4 unit peralatan produksi dan modal operasional sekitar kurang lebih 500.000 per harinya. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh sumber daya yang dilakukan akan menghasilkan output berupa 50 karung produk per hari atau setara dengan 1000 liter produk media tanam yang siap kemas dan didistribusikan kepada konsumen. Jika dilihat dari perhitungan kapasitas, maka kapasitas produksi harian kolektif berada pada angka 1000 liter per hari dengan produktivitas tenaga kerja sekitar 333 liter per orang perharinya dan efisiensi modal sekitar Rp500 per liter produk. Secara umum, proses produksi menunjukkan bahwa sistem kerja kolektif sudah cukup efisien karena mampu mengubah seluruh input produksi menjadi output tanpa adanya kehilangan material yang signifikan, mengingat proses yang dilakukan hanya berupa pencampuran bahan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan analisis teknis alat yang digunakan dalam proses produksi di UMKM kolektif. Alat pertama yang digunakan adalah hand mixer, yaitu alatnya yang berfungsi untuk mencampurkan seluruh bahan baku seperti tanah lembang, pupuk kandang, dan kompos hingga tercampur secara merata atau homogen. Penggunaan alat ini membantu mempercepat proses pencampuran dibanding dengan metode manual, serta menghasilkan campuran yang lebih konsisten. Alat kedua selanjutnya adalah timbangan untuk menakar seperti bahan baku sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. Fungsi alat ini juga cukup penting karena ketepatan takaran sangat mempengaruhi kualitas akhir dari media tanam yang dihasilkan. Alat selanjutnya itu adalah black lotion machine, yaitu alat yang digunakan untuk menjahit atau menutup karung setelah proses pengemasan media tanam selesai. Alat ini berfungsi agar kemasan lebih kuat, rapih, dan tidak mudah terbuka. Yang terakhir itu ada continuous band sealer yang digunakan untuk menyegel kemasan produk lain seperti untuk menutup pupuk kelelawar. Dan alat ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap aman, tertutup rapat, dan tidak mudah terkontaminasi. Secara keseluruhan, penggunaan peralatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, baik dari segi waktu, kerapihan, hasil kemasan, maupun konsistensi kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan menganalisis beberapa permasalahan yang ditemukan selama proses kunjungan dan observasi di UMKM kolektif, beserta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Permasalahan pertama yaitu belum adanya standarisasi kapasitas produksi untuk setiap jenis produk. Saat ini produksi masih belum disesuaikan dengan pesanan yang masuk, sehingga belum dapat data baku terkait kapasitas produksi per produk secara rinci. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pencatatan kapasitas produksi berbasis data harian agar setiap proses produksi dapat terukur dengan lebih jelas. Masalah yang kedua adalah sistem produksi masih sangat bergantung pada metode make to order. Hal ini membuat kapasitas produksi tidak selalu stabil setiap harinya. Untuk mengatasinya diperlukan pengukuran produktivitas sumber daya produksi agar dapat diketahui kemampuan optimal produksi yang sebenarnya. Selanjutnya, terdapat keterbatasan ruang produksi yang menyebabkan alur kerja belum sepenuhnya optimal. Solusinya itu adalah dengan melakukan penataan ulang layout area kerja agar dapat proses produksinya itu menjadi lebih efektif. Permasalahan berikutnya adalah proses produksi yang masih didominasi oleh pekerja manual, terutama pada tahap pencampuran dan pengemasan. Hal ini dapat diatasi dengan standarisasi takaran bahan, penggunaan alat bantu produksi, serta pelatihan kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang terakhir itu terdapat
Tantangan berupa karakter bahan baku organik yang tidak selalu stabil, yang dimana seperti tingkat kelembapan dan kualitas yang berbeda-beda. Solusi yang dapat dilakukannya itu adalah dengan melakukan pengeringan di awal serta penyimpanan bahan baku menggunakan wadah tertutup agar kualitas bahan tetap terjaga. Secara keseluruhan, permasalahan yang ada dapat ditingkatkan melalui perbaikan sistem kerja, standarisasi proses, dan optimalisasi penggunaan ruang serta peralatan produksi. Selanjutnya, di sini ada beberapa dokumentasi yang saya tangkap dari kunjungan lapangan ke UMKM kolektif ini. Sebagai penutup, berdasarkan hasil kunjungan Teaching Factory yang telah dilakukan di UMKM kolektif, dapat disimpulkan bahwa kolektif merupakan usaha yang bergerak di bidang penyediaan media tanam dan kebutuhan bercocok tanam yang telah menerapkan sistem produksi make to order, yaitu produksi yang disesuaikan dengan permintaan konsumen. Proses produksi yang dilakukan melibatkan bahan baku organik seperti tanah lembang, pupuk kandang, dan pupuk kompos, serta didukung oleh tenaga kerja, peralatan sederhana, dan sistem kerja yang masih banyak dilakukan secara manual. Meskipun demikian, kolektif sudah mampu mencapai kapasitas produksi sekitar 50 karung per harinya atau setara dengan 1.000 liter. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan ruang produksi, alur kerja yang belum tertata dengan optimal, proses produksi yang masih manual, serta belum adanya standarisasi dan pencatatan produksi yang lebih rinci. Namun demikian, terdapat peluang perbaikan yang cukup besar melalui penataan ulang layout produksi, standarisasi proses kerja, peningkatan pencatatan produksi, serta optimalisasi penggunaan peralatan agar proses produksi menjadi lebih efisien dan konsisten. Dengan demikian, kunjungan ini memberikan gambaran nyata mengenai proses produksi UMKM sekaligus menjadi pembelajaran dalam menganalisis sistem kerja, kapasitas produksi, serta efisiensi suatu usaha secara langsung di lapangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.